masalah tenaga kerjaan itu Iya, emang urusannya Dinas Tenaga Kerja, iya, baik itu provinsi, kabupaten, kota yang mengurusi urusan ketenaga tenaga kerjaan. kerja. Iya. Namun masalah ketenaga kerjaan itu harus didukung juga. Baik itu OPD yang terkait, misalnya Dinas Pariwisata, ya kan, Iya, Dinas Pendidikan, UMKM, iya. ya. Kalau Disperindak, jadi bagaimana OPD itu juga ikut mempunyai peran gitu Peran. di masing-masing mendapat pekerjaan. Itu intinya kalau kita pintar gitu kan, kita pintar, terus masa pemerintah memberikan upaya dengan mempertemukan perusahaan dengan pencari kerja gitu. Upaya-upaya itu kita lakukan dan didukung oleh SDM yang unggul gitu kan. Pasti gitu perusahaan itu nggak ke lain hati gitu. Kalau kita bicara Provinsi Banten, kalau dari pandangan Ibu sebagai Kepala Bidang di Disnaker Trans, mayoritas para pencari kerja di Provinsi Banten ini generasi apa sih, Bu? Masalah tenaga kerjaan itu Iya, emang urusannya Dinas Tenaga Kerja, iya, baik itu provinsi, kabupaten, kota yang mengurusi urusan ketenaga tenaga kerjaan. kerja. Iya. Namun masalah ketenaga kerjaan itu harus didukung juga. Baik itu OPD yang terkait, misalnya Dinas Pariwisata, ya kan, Iya. Dinas Pendidikan, UMKM, Iya. ya. Kalau Disperindak, jadi bagaimana OPD itu juga ikut mempunyai peran gitu di masing-masing. Dan emang Disnaker itu stakeholdernya langsung gitu. Tapi untuk pariwisata, ayo majukan pariwisata. Dengan pariwisata maju pasti kan kebutuhan tenaga kerjanya juga banyak. Iya. Dinas Pendidikan juga begitu. Dia mengeluarkan sumber daya manusia yang unggul, yang bisa kita salurkan gitu ke industri gitu. Dan dengan adanya ekonomi Banten gitulah yang maju gitu, pasti kan dengan masuk ke Banten gitu, investasi gitu kan ke Banten, itu juga bisa mengurangi pengangguran di Banten. Jadi itu banyak faktornya. Jadi kita harus bersatu lah ya, bagaimana kita untuk mengatasi masalah tenaga kerjaan di Banten. Tapi kalau untuk mungkin dari data presentasi BPS, ada setiap tahunnya tuh pencari kerja tuh ada kenaikan atau penurunan? Penurunan sekarang ya? ini 7,02% ya untuk penurunan di angka pengangguran gitu. Ya masalahnya di daerah lain juga banyak penurunan. Jadi kita upaya kita lah ya, bagaimana kita terus nih gitu. Kita terus menekan angka pengangguran, menekan angka pengangguran di Banten. Karena kan mungkin dari luar masuk ke Banten mencari kerja itu, dan upah di Banten juga tinggi. Perusahaan di Banten banyak, terus letaknya sangat strategis ya, itu magnet kita untuk mereka mencari kerja. Nah tinggal nih cari kerja kita itu
bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di tanah sendiri. Dan pemerintah itu ya harus berupaya apa nih program-programnya untuk itu semua, menggenjot itu semua gitulah ya, semua biar bisa anak-anak Banten yang menempati pekerjaan di Banten. Ya, menarik kawan-kawan ngobrol. Jadi memang Banten ini sebenarnya juga wilayah penyangga, Bu, ya, karena dekat Jakarta. Dekat Jakarta. Dan memang kalau kita bicara UMK, beberapa daerah di Banten juga tinggi, Bu, ya, UMK-nya. Iya, gitu. di Cilegon itu yang paling tinggi ya, Cilegon paling tinggi. Terus, Kemudian Tangsel, iya, gitu. Jadi mereka itu pasti larinya ke Banten gitu, karena di Jawa kan kecil ya. Sebenarnya sederhananya, kenapa orang Banten harus keluar sih? Ya, di Banten sendiri ya, secara industri juga cukup besar gitu. Karena UMK-nya tinggi. Daya saing ya, saing iya. tadi itu, kompetensi, daya saing itu yang harus kita anak-anak didik kita ya dari awal mereka masuk sekolah sudah kita kasih mereka bekal untuk daya saing. Nah iya Bu, mungkin itu salah satu faktor ya. Kemudian kenapa sih di Banten sendiri kan ini besar UMK-nya gitu, industrinya juga banyak. Tapi orang-orang Banten mungkin banyak juga tuh yang merantau gitu. Mungkin kalau kita bicara juga seputar pencari kerja, seputar loker ya atau job fair, itu tidak terlepas daripada ada tipsnya pasti Bu. Boleh dong Bu mungkin tips and triknya nih Bu nih, biar datang ke job fair nih pulang nih ada oleh-oleh hasilnya gitu. Gitu iya, ya. Hasil. Ya kalau masuk ke dalam stand, sapa HRD-nya. Sapa HRD-nya. Ini kan ditemukan langsung nih sama kita kan, nggak aplikasi juga ditemukan juga nih sama kita. Sapa HRD-nya. Sedikit bercerita boleh, gitu, untuk memperkenalkan diri, gitu ya, betul pengalamannya, gitu, dan minat bakatnya, ya. Selain menyelam minum air lah gitu ya. Menyelam minum air gitu. Kadang saya juga putar-putar di sini gitu. Ada yang malu-malu gitu ya untuk menyapa gitu. Sini saya bilang gitu. Coba perkenalkan diri kamu gitu. Minat kamu enggak di perusahaan ini. Lowongan apa yang kamu minati gitu. Nah, setelah mereka ada interaksi kan si HRD melihat gitu kan ya, melihat oh berarti anak ini serius gitu kan. Nah, dilingkarilah itu namanya di dalam daftar hadir gitu kan. Ya itulah tip-tipnya. Jadi kita tuh harus komunikasi gitu. Jangan diem aja. Iya, kawan-kawan. Jadi di stand-stand ini juga kan memang banyak HRD-nya. Iya, HRD langsung, manajernya langsung di sini gitu. Jadi jangan malu-malu kawan-kawan. Malu-malu. Jadi ketika datang kawan-kawan bisa langsung memperkenalkan diri, menyapa, mungkin tanya-tanya gitu. Ya, sesuai minatnya, minatnya gitu. Oke. Bu, tadi kita belum sempat nyinggung soal rangkaian acara selama 3 hari ini. Boleh deh Bu mungkin dijelaskan ke kawan-kawan selama 3 hari ini. Hari pertama itu kita mengadakan talkshow terkait dengan perusahaan penyuluhan bimbingan jabatan namanya. Bagaimana pencaker ini ketika bekerja mereka sudah tahu dunia kerja gitu di sini. Itu perusahaan-perusahaan boleh kita ngadain, mempersilahkan gitu perusahaan-perusahaan untuk memperkenalkan juga gitu tuh profil si perusahaan itu dan kebutuhannya itu berapa banyak gitu dan apa saja yang harus dipersiapkan oleh teman-teman pencaker gitu. Kemudian kita juga ada talkshow tadi itu konten kreator ada talkshow konten kreator. Iya, konten kreator juga nanti bisa saingan dengan. Iya. Soalnya tadi saya lihat memang ada host live TikTok juga, Bu. Iya. Saya cuma mantan host live TikTok. Jadi bagaimana tidak hanya untuk bekerja ke industri gitu ya, ke formal, bahwa mereka juga bisa memanfaatkan teknologi itu mencari uang gitu, mencari cuan gitu. Selain mereka juga bekerja, karena menjadi konten kreator itu tidak maksudnya tidak sesaat, dia bisa juga nanti bekerja nih di perusahaan, dia bisa memasarkan, bisa mengembangkan si perusahaan dan perusahaan itu akan lebih lebih senang gitu kalau si karyawan itu aktif gitu ya. Jadi itu gunanya gitu ya kalau kita mengetahui ilmu konten kreator. Kemudian Bu,
Tadi talk show hari kedua. Itu hari ketiga nih kok. Ya kemarin-kemarin kita isi dengan hari pertama, hari kedua dengan perusahaan-perusahaan. Ya, perusahaan-perusahaan yang terus-terusan memberikan penyuluhan bimbingan jabatan kepada peserta ini supaya mereka itu harus membuat CV yang bagus gitu kan. Mereka membuat lamaran yang gimana gitu dan memberikan itu pengalaman mereka menjadi HRD itu sekarang hebat. Dulu tuh dari dari seperti mereka lah pelamar juga nyari-nyari pekerjaan gitu. Jadi itu menularkan pengalamannya. Nah, hari ketiga tadi soal konten kreator. Iya, gitu. Udah apa belum, Bu? Udah tadi. Udah tadi. Dari jam 9 sampai jam 10. Jadi alhamdulillah tadi semua tuh rame gitu. Saya telat berarti. Iya, telat gitu. Jadi sebelum dimulai kita ngadain kegiatan seperti itu tadi. Jadi nanti setelah duhur ini apa, Bu? Setelah duhur ini nanti ada lagi perusahaan lagi yang akan menampilkan kebutuhan-kebutuhannya, profil-profilnya dan apa yang perusahaan itu butuhkan oleh masyarakat untuk pencari kerjanya. Oke. Nah, sejauh ini Bu, para pencari kerja ataupun yang buka loker ini kebanyakan apa sih, Bu, posisinya? Banyak ya, variatif ya, semuanya variatif ada ya? gitu. Ada hukum, ada teknik, ada sales gitu ya. Ada marketing, ada admin. Jadi perusahaan itu satu perusahaan ada 20 lokernya, lowongannya gitu. Ya? Jadi banyak gitu. Jadi nggak hanya satu jenis pekerjaan, banyak. Bu, dari sedia perusahaan ini saya lihat kan ini perusahaan besar semua, Bu. Iya. Kalau yang dari luar negeri ini apa aja, Bu? Ini Sudinar Arta. Cingluh gitu ya? Iya, Sudinar Arta. Terus apa itu tuh New Hope Group. Ini yang tulisan Cina. Banyak Mas, di sini banyak sini. Iya. Banyak kawan semua. Lama ya. Iya. Semuanya perusahaan-perusahaan besar di sini semua. Ini udah mitra dengan Disnaker sejak lama atau seperti apa, Bu? Ya alhamdulillah ya, kita jalin kemitraan melalui HRD, ketua HRD, gitu, HRD kabupaten kota, HRD provinsi gitu, lembaga personalia kita mitra lah. Karena ya kita sebagai pemerintah kalau nggak ada kerjasama juga kan nggak bisa, jadi harus mempunyai kerjasama juga dengan perusahaan yang ada di Banten melalui HRD sama personalia yang ada di Banten. Oke, itu kawan-kawan, jadi perusahaan-perusahaan ini juga memang yang sudah kemitraan langsung. Iya, dengan Bu, kalau misalkan di luar job fair, Bu ya, ada misalkan teman minta rekom dong gitu, kerja di mana segala macam, itu kira-kira bisa dapat informasinya dari mana, Bu? Kita kan juga selain kegiatan job fair ini juga kita mempunyai kegiatan rekrutmen. Jadi perusahaan yang ada info lowongan kerja itu bisa mendapatkan fasilitas dari kita untuk bahwa mengadakan rekrutmen di dinas gitu. Nanti kita sebarkan informasi melalui BKK, melalui sekolah-sekolah yang mempunyai kejurusan informasi lowongan itu. Jadi dan jika ada nih teman-teman pencari kerja yang membutuhkan pekerjaan, ya mungkin dengan adanya aplikasi ini juga sangat berguna gitu ya. Aplikasi ini berguna gitu, langsung gitu bisa melihat informasinya. Dan itu PR kita untuk memperbanyak perusahaan-perusahaan menginformasikan ke aplikasi itu. Nah, menarik kawan-kawan. Tak terasa juga memang kita sudah hampir setengah jam nih, ya. Dan memang cuacanya agak panas sampai berkeringat ya, ibu kabit ya. Oke, ada satu hal mungkin sebagai sebelum kita tutup Bu ya daripada perbincangan kita kali ini, Bu, ketika kawan-kawan nih mencari kerja gitu, kemudian namanya ini ada salah satu mungkin riset atau obrolan, biasanya kalau di kalangan Gen Z itu gampang nyerah gitu, mudah nyerah. Sedangkan tadi kata Ibu kan, wah harus kerja keras segala macam gitu. Apa sih Bu yang harus menjadi motivasi gitu? Yuk, kalaupun kita nggak keterima sekali, kita kejar lagi ke sini, kemudian kejar lagi ke sini gitu. Apa sih Bu kira-kira? Saya selalu sampaikan ya ke pencari kerja itu, motivasi itu harus kalian tulis
Tulis. hati kalian, Hmm. tekad kalian. Seperti apa, maunya apa ke depannya gitu tuh. Ya. Jadi sebagai generasi Banten, kalian tuh mau apa? Membahagiakan keluarga, ya kan? Mau menikah. Mau menikah gitu kan? Gitu. Menghajikan orang tua. Iya. Nah, itu harus mempunyai motivasi dulu. Harus ditulis Bu ya. Ditulis. Atau saya bilang tempel di kamar kalian. Ya. Motivasi itu. Untuk menjadi berhasil emang sakit dulu. Nggak ada namanya berhasil itu langsung Ya. menjadi manajer atau pimpinan gitu ya. Jadi harus motivasi yang utama ya, motivasi gitu tuh. Mereka tuh berhasil tuh motivasi yang pertama Ya. kali. Kemudian berdoa ya. Karena doa itu ada semuanya di situ. Ya. Rezeki semuanya ada di doa. Jadi selain usaha, motivasi ya kan, Ya. doa itu yang utama. Ya kawan-kawan, itu tadi ya, jadi dari Bu Kabid sudah sangat jelas ditulis kawan-kawan impiannya. Dan memang motivasinya harus jelas Bu ya. Iya. Ini mungkin buat kawan-kawan Gen Z nih yang gampang menyerah, atau kita kaum milenial yang gampang menyerah, jangan sampai kawan-kawan ya. Ya, oke, kawan-kawan ngobrol, itu tadi perbincangan kita dan banyak insight yang bisa kita dapatkan dari obrolan kali ini. Yang terpenting hari ini adalah bagaimana kita bekerja keras untuk menggapai setiap impian kita, Bu ya. Ya. Salah satunya kawan-kawan bisa datang ke Job Fair 2024 Provinsi Banten ini. Ya, kalian bisa langsung tanya, bisa langsung lihat, bisa langsung melamar Bu ya. Ya. Kirimkan CV-nya, kirimkan lamarannya ke perusahaan-perusahaan yang kalian minati atau ke lowongan yang kalian minati. Mungkin itu dari kita kali ini. Saya dengan Ibu Kabid, Bu, terima kasih banyak atas sama-sama. waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan obrolan yang lain. Saya Ilalang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.